Mari kita mulai doa pagi kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk berfokus, untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya berikan waktu untuk teman-teman semua untuk bisa bersaat teduh sejenak, mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan, dan kita masih diizinkan untuk boleh hidup pagi hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, punya Allah yang hebat, punya Allah yang sungguh mengasihi kami saat ini ya Tuhan. Kami ingin memulai doa pagi ini, biarlah Tuhan Kau yang akan ikut campur tangan untuk setiap acara yang akan berlangsung dari awal pertengahan hingga akhirnya. Setiap anak-anakmu yang mau datang padamu, menaikkan setiap pokok seru doa kami, biarlah Engkau yang akan mendengarkan setiap pokok seru doa kami ini ya Tuhan. Berkati juga Mas Bayu yang akan menyampaikan renungan singkat di doa pagi hari ini, biarlah Engkau juga akan berikan hikmat supaya Mas Bayu boleh menyampaikan renungan dengan penuh hikmat, sehingga firman yang disampaikan boleh masuk ke dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa pagi ini dalam campur tangan kasih kuasa-Mu, yang dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Saat pagi hari kita datang lagi, mari kita nyanyikan pujian ini. 1, 2, 3. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohmu dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pokok doa kita. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, terkhusus untuk para pemimpin yang Tuhan sudah percayakan di Indonesia, baik dari tingkat teratas, yaitu Bapak Presiden Jokowi beserta para jajarannya, hingga sampai ke tingkat RT RW. Kemudian kita juga akan berdoa untuk
wabah COVID-19 ini. Semoga kiranya wabah ini segera berakhir dan kita bisa kembali ke aktivitas kita seperti sedia kala. Yang ketiga adalah kita berdoa juga untuk vaksinasi yang tahap kedua yang sedang berlangsung. Biarlah proses vaksinasi ini boleh dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat di Indonesia. Yang keempat, kita juga akan berdoa untuk penginjilan di Banten, karena Banten merupakan wilayah yang mayoritas masih Muslim, dan kita rindu nama Tuhan dipermuliakan di Banten dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan dimohon dengan kasih, nanti Saudari Wanda akan menutup kita dalam doa ini. Mari kita berdoa. Sungguh kami ucap syukur ya Bapa, punya Allah yang hebat, punya Allah yang berkuasa. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk bangsa Indonesia ini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap para pemimpin yang Tuhan sudah percayakan pada kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk para pemimpin ini. Biarlah mohon hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, supaya hikmat itu turun atas para pemimpin kami, baik Bapak Presiden Jokowi serta pada jajarannya ya Tuhan, dan bisa memimpin setiap jemaatmu dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap pasien COVID-19 ini ya Tuhan, biarlah Tuhan akan memberkati ya Tuhan, supaya pasien COVID-19 Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama bersatu hati secara online untuk kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami yang sudah Tuhan pilih dan tempatkan untuk memimpin di negeri kami ini Tuhan. Untuk Bapak Presiden Joko Widodo serta wakil serta jajarannya Tuhan dalam kabinet Indonesia Maju dan setiap pemerintah yang memimpin di tingkat pusat sampai dengan tingkat terdekat dengan kami RT RW Tuhan, yang akan memberkati mereka semua Tuhan dengan hikmat dan bijaksana daripada Tuhan, supaya pemerintahan kami dapat memimpin rakyat Indonesia dengan baik, dengan regulasi yang sudah ditetapkan, dan semuanya dapat berjalan dengan baik Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bangsa Indonesia ini Tuhan, terkhusus di tengah wabah COVID-19 ini Tuhan, kami semua dapat dipulihkan oleh karena campur tangan daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk penanganan COVID-19 melalui pemerintah kami. Tuhan terus memakai pemerintahan kami dan juga seluruh lapisan masyarakat supaya kami bersatu hati, bersinergi untuk terus berdisiplin Tuhan, mematuhi protokol kesehatan supaya kami semua dapat terbebas dari COVID-19 ini Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang terpapar COVID-19 ini Tuhan, yang akan menyembuhkan mereka Tuhan dari sakit ini Tuhan, supaya mereka terus dipulihkan dan mereka dapat kembali sehat Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk vaksinasi yang terus berlangsung pada sampai detik ini Tuhan. Kami berdoa supaya orang-orang
di seluruh Indonesia ini Tuhan, seluruh lapisan masyarakat dari golongan manapun dan dari suku bangsa manapun dapat merasakan kemurahan Tuhan lewat vaksinasi ini Tuhan, dan berkati setiap dana yang dibutuhkan oleh pemerintahan kami dengan target setiap harinya Tuhan, Tuhan yang akan menolong dan memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk penginjilan di Banten Tuhan. Tuhan berkati setiap orang-orang yang terpanggil untuk menginjili di wilayah Banten Tuhan. Tuhan terus pakai untuk hamba-hamba Tuhan, untuk pelayan-pelayan misi Tuhan, dan setiap pelayan-pelayan-Mu yang terus menginjili orang-orang di wilayah Banten Tuhan, supaya diberikan sukacita, diberikan semangat dan gairah untuk terus menginjili orang-orang di Banten Tuhan, dan Kau yang akan menjamah setiap hati orang-orang yang terinjili Tuhan untuk mau menerima kebenaran firman Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Tuhan setiap doa pergumulan kami ini, terkhusus untuk bangsa dan negara Indonesia, ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mohon belas kasihan daripada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Allah yang akan mendengar setiap seru doa kami dan menjawab setiap seruan doa kami Tuhan, melampaui apa yang kami pikirkan, apa yang ada di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Wanda. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pokok doa kita, yaitu untuk gereja kita, GBI Candi. Yang pertama kita akan berdoa untuk Pendeta Eko Kurniadi dan keluarga sebagai gembala sidang di GBI Candi. Kemudian ada Pendeta Muda Bayu Kinli sebagai asisten gembala sidang bidang musik dan ibadah, Diakon Junaidi sebagai asisten gembala sidang bidang pendidikan, kemudian kehidupan para diakon, para pelayan Tuhan yang ada di gereja. Lalu kita juga akan berdoa bagi para petugas ibadah hari Minggu tanggal 18 April, baik para pengkhotbah, WL, singer, tim musik, tim multimedia, dan kiranya diberi kesehatan yang prima supaya ketika dalam melayani boleh terjauhkan dari virus COVID-19 ini. Kemudian kita juga akan berdoa untuk setiap peralatan yang digunakan sebagai sarana penunjang ibadah online agar tidak ada kendala pada saat online berlangsung besok. Kita juga akan berdoa bagi jemaat agar tetap setia beribadah kepada Tuhan sekalipun dalam kondisi ibadah online. Dan dimohon dengan kasih nanti Saudari Tiar dapat mengaminkan doa ini. Juga untuk kegiatan KMB yang akan berlangsung pada Sabtu tanggal 17 April, baik pembicara, sarana yang digunakan dalam persekutuan online, dan setiap anggota bisa hadir dalam persekutuan tersebut. Dan yang ketiga, kita berdoa juga agar PKMB bisa memperoleh jiwa-jiwa yang baru dan membentuk sebuah komunitas yang sehat di dalam Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Nanti dimohon dengan kasih Saudara Okta dapat mengaminkan doa ini, namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu doa mengubah segala sesuatu, karena kita percaya ketika kita mengimani doa-doa yang kita naikkan, Tuhan pasti akan menjawabnya. 1, 2, 3. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu saat kenyataan di depan mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu
sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar, doa orang benar, bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air, seperti mata di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Kita pujikan saat kenyataan. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar, doa orang benar, bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Mari kita berdoa.
dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan diberi kesempatan untuk bersekutu, berdoa bersama-sama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kesempatan pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami GBI Candi Semarang Tuhan Yesus. Secara khusus untuk Bapak Pendeta Eko Kurniadi beserta keluarga Tuhan sebagai gembala sidang GBI Candi Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan kuatkan, kiranya dapat melakukan pelayanan dengan baik juga Tuhan, kiranya Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan Tuhan Yesus untuk memimpin gereja Candi ini Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Bapak Pendeta Muda Bayu Kinle Tuhan Yesus sebagai asisten gembala sidang bidang musik dan ibadah, kiranya Tuhan memberkati dalam pelayanannya Tuhan, kiranya Tuhan beri hikmat Tuhan, kiranya dapat melakukan pelayanan dengan baik Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Diakon Junaidi Tuhan sebagai asisten gembala sidang pendidikan, kiranya Tuhan memberkati kehidupannya, memberi kesehatan selalu Tuhan, kiranya Tuhan beri hikmat juga Tuhan untuk melaksanakan pelayanan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan para diakon Tuhan, para pelayan Tuhan yang ada di gereja, kiranya Tuhan memberkati setiap mereka Tuhan Yesus, kiranya dapat setia dalam pelayanan Tuhan dan dapat melakukan pelayanan dengan baik Tuhan Yesus. Kami juga pada saat ini Tuhan berdoa untuk bagi para petugas ibadah hari Minggu Tuhan Yesus pada tanggal 18 April Tuhan yang akan dilaksanakan secara online Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pengkhotbah, WL Singer, tim musik, tim multimedia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah pada minggu mendatang Tuhan, kiranya dapat dilaksanakan dengan lancar Tuhan, dengan baik Tuhan Yesus. Kiranya para petugas ibadah juga Tuhan berikan kesehatan yang baik Tuhan Yesus dan jauhkan dari sakit penyakit Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk peralatan yang akan digunakan sebagai sarana penunjang ibadah online pada hari Minggu mendatang Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, kiranya dapat berfungsi dengan baik Tuhan Yesus, supaya dapat digunakan dengan baik, supaya ketika saat ibadah berlangsung Tuhan Yesus tidak ada kendala-kendala Tuhan Yesus. Kiranya ibadah dapat dilaksanakan dengan lancar Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang tetap setia dalam beribadah kepada Tuhan, sekalipun pada saat ini kembali dalam ibadah online Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap jemaat Tuhan Yesus, kiranya dapat setia dalam beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa-doa kami Tuhan Yesus, kami naikkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersatu hati untuk mendoakannya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan terus berdoa untuk pokok doa kita, yaitu pokok doa PKMB, dan dimohon dengan kasih nanti Mas Okta bisa mengaminkan. Mari kita berdoa.
Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberkati kami, Kau telah menyertai kami untuk dapat berkumpul dan bersekutu melalui online pada doa pagi kali ini ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk setiap kami, Engkau sertai kami, berkati kami ya Tuhan, agar kami semakin dekat lagi padamu, semakin lagi mengenal Engkau, semakin dapat bertumbuh dan berpengalaman dengan Engkau, dan kiranya Engkau menyertai kami lebih dekat lagi untuk kehidupan rohani kami, agar semakin mempunyai hubungan dekat lagi dengan Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa di periode relaksasi ibadah kali ini, di mana kegiatan PKMB kami akan berubah sementara menjadi kegiatan online. Kiranya Kau berkati acara online di Sabtu nanti ya Tuhan, Kau berkati setiap sarana yang akan digunakan untuk menunjang kepersekutuan online kami. Kau berkati setiap pembicara, berkati setiap pelayan Tuhan yang akan melayani pada kegiatan PKMB online nanti. Kiranya hal itu tersebut tidak menghalangi kami untuk dapat bersekutu dalam Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk agar PKMB GPI Candi bisa memperoleh jiwa-jiwa yang baru dan Kau mengirimkan jiwa-jiwa yang baru pada kami untuk kami bertumbuh lebih besar lagi, bertumbuh lebih banyak lagi, dan Kau kiranya juga memampukan kami untuk mengajak anggota-anggota jemaat muda GPI Candi yang belum dapat hadir PKMB untuk bisa bergabung dengan kami, dan kiranya Engkau berkati setiap kami PKMB GPI Candi untuk kedepannya dapat lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih untuk Saudara Tia dan Saudara Okta. Kemudian kita akan mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Bayu Kenli. Namun sebelumnya kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita nyanyikan Hanya Dekat Kasih. 1, 2, 3. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau
sampai ke dalam hatiku. Tuhan inilah Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kepada tamu Bayu, waktu dan tempat disilahkan. Ya, baik, kita berdoa. Bapa, inilah kerinduan kami supaya kami dapat tinggal dekat dengan kasih-Mu. Kami bersyukur atas waktu ini. Kami kaum muda boleh ada waktu untuk berdoa dan bersekutu bersama-sama di pagi yang indah, pagi yang baru ini. Terima kasih Tuhan, berkati kesempatan di mana kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, dan firman-Mu terus berbicara kepada kami, dan kami semakin dikuatkan untuk hidup dengan persekutuan dan hidup bergaul dan bercakap dengan Tuhan sebagai teman, sahabat yang dekat dengan kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu ini dalam nama Yesus yang berdoa. Haleluya. Amin. Baik, selamat pagi teman-teman dan Pak Pendeta. Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari saya ambil tentang kisah Daud, tetapi dari kisah para rasul 13 ayat 22. Satu perkataan Paulus kepada orang-orang di Antioquia. Berbunyi demikian, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, teman-teman tahu ya tentang Daud, ya. Dia adalah raja yang termasyhur, raja yang besar di pemerintahan Israel pada waktu itu, dan orang-orang sangat mengagumi akan kebesaran Daud. Tetapi di balik kebesaran Daud itu, bahwa dia juga adalah raja yang berhadapan dengan begitu banyak tantangan dan juga kehidupan yang sulit di dalam hidupnya. Dia dikejar-kejar oleh Saul, ya waktu dia sudah diurapi pada waktu remajanya, tetapi dia belum bisa naik jadi raja karena masih ada Saul, dan Saul sangat membenci dia, sehingga dia senantiasa berada dalam pelarian, dan juga suatu saat dia berada di daerah orang Filistin dan dia harus berpura-pura gila, ya. Teman-teman pernah berpura-pura gila nggak? Ya, jadi Daud seorang raja, ya, karena dia berada di tengah-tengah musuh, dia berpura-pura gila, dan itu menjadi suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Bahkan Daud pernah mengalami kejatuhan karena dosanya terhadap Batsyeba, dan ini menjadi titik yang paling rendah dalam hidupnya, dan dia mengakui akan dosanya, dan itu adalah suatu saat yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Dan mungkin masih banyak hal-hal sulit yang dialami Daud. Tetapi dalam semuanya itu bahwa Allah berkata bahwa Daud adalah hamba yang dipilih, hamba yang berkenan, dan hamba yang menjadi sosok yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi garis keturunan dari Juru Selamat. Nah, apa yang membuat Daud
berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa Daud adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita sebagai kaum muda, ya sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, bagaimana kita orang-orang bisa berkenan di hadapan Tuhan. Saya memberikan 2 bagian dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Melihat teladan Daud bahwa Daud adalah orang yang hidup dalam puji-pujian dan penyembahan. Di dalam Mazmur 5 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Daud adalah orang yang hidup dalam puji-pujian dan penyembahan. Dan teman-teman bisa lihat di dalam setiap hidupnya, ya dia dipenuhi dengan puji-pujian dan penyembahan. Ya. Kitab Mazmur ini sebagian besar Mazmur itu adalah nyanyian, ya, bukan kalau kita berbicara seperti bahasa biasa, tapi kalau orang-orang Yahudi itu adalah nyanyian yang dinyanyikan, dan itu adalah sebagian besar ditulis oleh Daud. Bahkan di dalam bait suci, bait Allah, Daud mengatur setiap puji-pujian dengan luar biasa, bahkan dengan ibadah dan juga dengan paduan suara yang megah dan luar biasa. Nah, kita dapat melihat bahwa Daud adalah orang yang hidup dalam penyembahan. Ya, kita dapat melihat bahwa teladan Daud, bahwa dia adalah orang yang hidup dengan membangun hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Ya. Hidupnya adalah hidup yang senantiasa menyenangkan Tuhan karena dia senantiasa memiliki kesukaan dan kecintaan terhadap hadirat Tuhan. Teman-teman juga bisa melihat dalam Mazmur 84 ayat 10 yang sering kita dengar, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Ya, kalau sekarang bisa dibalik, ya, lebih baik di rumah daripada di gereja. Apalagi masa-masa pandemi ini, ya, kita lebih senang di rumah daripada di gereja. Nah, teman-teman, bahwa kehidupan kita haruslah kehidupan yang hidup dalam penyembahan. Artinya bahwa kehidupan penyembahan itu tidak hanya berbicara saat kita menyembah Tuhan di gereja, tetapi ini merupakan suatu bentuk gaya hidup kita sebagai orang percaya, sebagai kaum muda, untuk senantiasa menyembah Tuhan di dalam segala aspek hidup kita. Yohanes 4:24, Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria bahwa Allah itu adalah roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Artinya kata roh berarti di sini bahwa Allah tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Bahwa segala sesuatu dalam segala sisi bahwa Allah dapat kita dapat berkomunikasi dengan Allah dalam Tuhan. Penyembahan kita memang harus benar-benar lahir karena kita menyembah Allah karena suatu hubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Ya, jadi saat kita menyembah Tuhan di gereja, itu merupakan ekspresi kita melihat kebesaran Tuhan. Tapi dalam kehidupan kita juga bisa menyembah Tuhan karena kita merasakan kehadiran Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Ya, jadi saat kita menyembah Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh. Ya, karena kita melihat karya Tuhan yang luar biasa. Ya, tidak ada yang dapat menandingi kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita tidak dapat menyembah Dia. Ya, mungkin kita bisa melihat di gereja, mungkin kalau kita dengan berbagai macam pergumulan, beban, ya, kita datang, kita menyembah Tuhan dengan loyo, ya, dengan mungkin wajah yang masih ngantuk dan sebagainya. Ya, sebenarnya kalau penyembahan itu berasal dari hati kita, ya kita tidak ada yang dapat membatasi itu. Ya, bahkan kita bisa terkagum-kagum karena segala perbuatan Tuhan kita yang ajaib, yang membuat kita menyembah Dia dengan penuh antusias. Ya, menyembah Dia dengan penuh antusias karena apa yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita. Jadi di gereja itu merupakan, Pak Pendeta seringkali, itu celebration kita, ekspresi kita, karena kita selama 6 hari merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita dan merasakan penyertaan Tuhan, sehingga kita tidak punya alasan lain selain menyembah Dia dan mengucap syukur karena suatu kebesaran Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman bisa melihat itu dalam kehidupan kita, bahwa puji-pujian tidak hanya kita rasakan saat kita berada dalam gereja saja, tetapi itu juga merupakan lahir dari kehidupan kita setiap harinya. Jangan sampai kita selalu muji Tuhan dengan penuh sukacita, tapi kehidupan kita seringkali dihantui dengan kebimbangan, kekhawatiran, ya, bagaimana jodoh saya, ya, bagaimana dengan kehidupan saya selanjutnya, apakah masa depan saya cerah atau gelap, ya.
Ya, ini harus kita tekankan dalam kehidupan kita bahwa penyembahan kita harus mengalir setiap saat, setiap waktu dan setiap saat ya. Di dalam gereja maupun di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita senantiasa merasakan hadirat Tuhan karena kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita punya relasi, kita punya suatu sahabat yang dekat. Yesus adalah sahabat kita, sehingga kita bisa bercakap-cakap dengan dia, kita bisa sendiri, tetapi kita punya suatu teman yang sangat dekat. Daud adalah seorang raja, tetapi dia memiliki begitu banyak pergumulan dan juga tantangan. Bahkan anak-anaknya, ya Absalom, yang memberontak kepada dia, dan juga mungkin berbagai macam tantangan yang dihadapi oleh dia. Tapi Daud punya hubungan yang sangat spesial dengan Tuhan. Ya, dia mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalanya. Dia Tuhan yang membawa dia kepada tempat saat di mana dia bisa merasa tenang, merasa dekat dengan Tuhan. Ya, teman-teman punya sahabat yang sangat dekat, yaitu Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang sudah membuka akses yang sangat spesial. Kita bisa datang kepada dia tanpa ada batasan, tanpa ada penghalang, karena dia sudah membuka jalan itu kepada kita. Supaya hidup kita senantiasa mengalir dan juga berada dalam penyertaan Tuhan. Dan yang kedua, Daud hidup di dalam ketaatan. Ya, kita bisa lihat di situ bahwa di dalam ayat yang terakhir dikatakan bahwa seorang yang berkenan di hatiku dan melakukan segala kehendakku. Ya, Daud adalah seorang yang taat. Ya, berbeda dengan Saul, dikatakan di dalam ayat 21, kemudian mereka minta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, ya, Allah mengangkat Daud menjadi raja atas mereka. Mengapa Saul disingkirkan? Karena Saul tidak mentaati perintah Tuhan. Ya, Allah menyuruh untuk membasmi seluruh orang Amalek, tetapi Saul masih membiarkan binatang dan juga beberapa orang-orang yang dibiarkan oleh Saul untuk hidup, dan itu dia tidak menaati perintah Tuhan, sehingga Saul menjadi raja yang ditolak oleh Allah. Dan akhirnya Allah memilih Daud waktu itu. Dan di sini kita melihat bahwa kehidupan Daud adalah kehidupan yang didasari oleh ketaatan kepada Allah. Dikatakan dalam Mazmur 40 ayat 8, Daud mengatakan, "Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku." Ya, Daud adalah pribadi yang taat kepada perintah Tuhan. Ya, salah satu ketaatan yang dia lakukan adalah dia tidak membunuh Saul. Ya, ini luar biasa teman-teman ya. Kalau teman-teman berada dalam situasi di mana punya kesempatan untuk menghancurkan musuh teman-teman, apa yang teman-teman lakukan? Wah, ini kesempatan saya untuk menjatuhkan dia ya. Seringkali kita punya musuh kita, orang-orang yang menjengkelkan kita, ataupun orang-orang yang melukai kita. Tetapi Daud tidak. Dia taat karena dia mengetahui bahwa pembalasan adalah haknya Tuhan. Dia menyerahkan kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan menghukum Saul sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Daud menganggap Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, dan orang yang diurapi Tuhan adalah orang yang khusus. Ya, dia tidak sembarangan. Bahkan dikatakan di dalam 1 Samuel ya, saat Saul Daud bisa Saul, tetapi Daud tidak melakukan itu. Dia hanya mengambil kendi dan tongkat dari Saul ya, sebagai tanda bahwa dia mengasihi Saul. Nah, teman-teman, ketaatan kita kepada firman Tuhan adalah merupakan hak yang mutlak di dalam kehidupan kita sebagai kaum muda. Ya, kita harus mentaati itu sebagai kehidupan kita, karena kehendak Tuhan atau firman Tuhan merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kita. Ya, walaupun seringkali kita punya suatu kesempatan untuk memberontak, ya. Mungkin teman-teman yang berbagai macam tantangan, ya mungkin ingin lebih cepat ya mengambil kehendak Tuhan, dengan arti bahwa kesempatan yang ini kesempatan saya untuk bertindak lebih cepat ya, dan kita seringkali mengambil hal itu. Nah, tetapi kita harus belajar untuk taat dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mungkin proses yang teman-teman hadapi sulit dan juga mungkin agak cukup berat, tetapi kita harus belajar untuk taat kepada kehendak Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud, bahwa walaupun kehidupan dia dipenuhi dengan berbagai macam tantangan dan persoalan, tetapi Daud senantiasa menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, Yesus mengatakan bahwa jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ya. Apa yang menjadi perintah atau kehendak Yesus? Ya, dikatakan dalam ayat selanjutnya bahwa itu hendaklah kalian saling
mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, apa kesulitan kita mengasihi? Ya, ini juga masuk aplikasinya ya. Seringkali kan perintah Tuhan supaya kita saling mengasihi, tetapi kasih itu seringkali sulit karena kita seringkali ditutupi atau dipengaruhi oleh ego kita ya, karena kita seringkali sulit untuk mengasihi orang yang ada di sekitar kita ya, bahkan kita seringkali tertutupi oleh emosi kita, mungkin oleh karena permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Tetapi sini Yesus mengatakan bahwa kasih itu harus merupakan suatu bentuk komitmen kita untuk menaati Dia. Ya, kasih itu termasuk bagaimana kita mengampuni teman-teman kita, bagaimana kita mengasihi Tuhan, melayani Dia dengan totalitas, dan juga mengasihi sesama kita. Nah, ini perintah Tuhan yang harus kita kerjakan. Ya, saat kita bisa melakukan itu merupakan suatu sukacita kita. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, dalam Kristus kita memiliki suatu dorongan untuk senantiasa menaati perintah Dia, yaitu mengasihi Dia dan juga mengasihi sesama kita. Mengasihi Dia, kita dapat melayani Dia dengan totalitas, ya, dengan penuh semangat, antusias, walaupun kita berada dalam pandemi ini, tapi kita tetap punya gairah untuk melayani Dia karena apa yang sudah Dia kerjakan dalam hidup kita. Menanti Dia juga kita dapat melakukan dengan mengasihi sesama kita, ya, melayani dan juga bisa mengampuni teman-teman kita ataupun mengasihi mereka dengan penuh sukacita karena kita pun sudah mengalami kasih yang sejati dari Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi perenungan bagi kita, senantiasa untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dalam penyembahan dan juga ketaatan kepada Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan akan menjadi landasan kami untuk senantiasa hidup dalam penyembahan kepada Engkau dan juga ketaatan kepada firman Tuhan, dan biarlah kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, karena itulah yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Pakai kami semua, dan bila firman-Mu senantiasa berbicara kepada kami di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan kembali. Terima kasih Mas Bayu untuk firman yang telah disampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam doa pasangan, di mana masing-masing dua orang saling berpasangan dan saling mendoakan pergumulan yang dimiliki. Pergumulan bisa disampaikan secara room chat ataupun langsung didoakan. Kemudian untuk pasangannya yaitu Saudari Wanda dan Tiar akan saling mendoakan. Kemudian Saudara Kukuh dan Okta akan saling mendoakan. Kemudian Joshua dan Ella akan saling mendoakan, kemudian Pendeta Eko dan Bayu Kinli, lalu saya dengan Hilda. Saya ulang, Saudari Wanda dengan Saudari Tiar, kemudian Saudara Kukuh dengan Saudara Okta, lalu Joshua dengan Ella, Pendeta Eko dengan Pendeta Muda Bayu, saya akan berdoa dengan Hilda. Mari kita ambil waktu sejenak untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kemudian nanti dimohon dengan kasih Pendeta Eko Kurniadi bisa menutup kita dalam doa pagi ini.
Surgawi, kami berdoa, bersyukur karena kasih dan setia Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam segala situasi, dalam kehidupan kami percaya bahwa Tuhan punya semua rencana yang sempurna dan indah bagi kami semua. Biarlah kami mengerti dan memahami semua yang Tuhan sedang berbuat dalam kehidupan kami. Dan kami mohon biarlah kami juga dapat ambil bagian kami dalam setiap tujuan dan rencana-Mu atas hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan doa bersama pagi ini. Anak-Mu, Tuhan, Engkau yang mendengar, Engkau menjadi sahabat kami yang setia. Tuhan, Engkau menjawab setiap doa-doa kami, dan kami juga bisa mengenali setiap jawaban-jawaban Tuhan atas doa-doa kami, sehingga kami boleh memperoleh kemajuan dalam pengertian kami dan kedewasaan rohani kami, karena kami mengenali akan setiap jawaban-jawaban Tuhan dan perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari dan di dalam kehidupan lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkatilah kami dalam kehidupan kami secara pribadi, setiap pergumulan, harapan, cita-cita Tuhan yang sedang menjawab semua menjadi kenyataan di dalam kehidupan kami. Kami perlu bermohon dan mengandalkan, kami mohon sepanjang hari ini Tuhan akan sertai kegiatan kami, Tuhan akan tolong nyata perbuatan-Mu di dalam kehidupan kami, dan biarlah kami selalu bergaul dengan Tuhan, kami bisa berbicara dengan Tuhan, bercakap dengan-Mu, dan kami juga mengenali akan suara Tuhan atas hidup. Terima kasih Bapa untuk persekutuan doa kami pagi ini. Kami menyerahkan semua hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Eko, Pendeta Muda Bayu, dan teman-teman semuanya. Mbak Wanda, perlu ada sesi foto nggak? Mbak Wanda. Mbak Wanda kemana ini? Foto. Teman-teman, kameranya terlebih dahulu.